Saya sih cuma pengen tanya, Jokowi ada terlibat BLBI? Enggak. Ada terlibat seperti Senturi? Enggak. Ada menjual Indosat? Enggak. Wow. Apa sih yang dijual oleh Jokowi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada video yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama, di mana Ibu Irma Suryani kembali memberikan statement dan argumen terkait dengan langkah-langkah yang terus dilakukan oleh para pembenci untuk menjatuhkan harkat dan martabat serta marwah dari Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Termasuk di antaranya mereka Ray Rangkuti, orang yang mengatasnamakan aktivis 98, Bivitri, dan juga orang-orang Dirty Vote yang ya ini masih menyangkut OCC RP sih sebenarnya teman-teman. Oke, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ini terkait dengan pemberitaan yang hangat seperti yang masalah OCC RP. Itu oleh buzzer-buzzernya PDIP. Waduh, gorengan siapa tuh? Ada juga mengatasnamakan Nurani 98 atau apalah gitu loh Kak Irma. Jadi sejumlah orang yang mengaku aktivis 98 ya kan melapor atau melaporkan Pak Jokowi ke KPK supaya KPK berinisiatif memeriksa Pak Jokowi atas nominasi yang dimunculkan oleh OCC RP itu. Orangnya itu lagi Kak Irma. Koberila Badrun, Ray Rangkuti, Bivitri, Susanti, itu ya kan, yang seolah-olah mereka itu pahlawan dalam perjuangan reformasi 98. Mereka selalu mengklaim sebagai aktivis 98. Seolah-olah aktivis 98 itu hanya mereka dan mereka berjasa sekali dalam proses reformasi. Padahal kan nggak seperti itu ya Kak Irma. Nah, padahal sebenarnya sasaran mereka adalah bagaimana menjatuhkan moral Pak Jokowi terus di hadapan publik. Komentar Kak Irma atas itu. Iya, saya mohon maaf, saya bukan aktivis 98 dan nggak mau ngaku-ngaku juga sebagai aktivis 98 ya. Nggak mau ngaku-ngaku. Saya anak bangsa yang punya keberpihakan kepada bangsa ini untuk tidak mau menjadi atau dijadikan agen asing untuk mengobrak-abrik bangsanya sendiri. Maka kemudian kemarin saya juga sempat juga meminta klarifikasi ya OCCRV. Tolong dong kasih buktinya. Kan gitu. Ternyata mereka itu hanya sekedar meminta informasi dari publik ya terkait dengan siapa sih presiden terkorup gitu ya. Jadi seolah-olah seperti pendapat gitu ya. Minta pendapat lah. Nah, kan sama-sama kita tahu bahwa banyak sekali para pembenci Pak Jokowi ini yang memang aktif, sangat aktif di media sosial. Sementara yang mencintai Pak Jokowi ini nggak butuh juga pertanyaan apakah Pak Jokowi benar korup atau tidak, karena mereka percaya dengan Pak Jokowi. Sebagaimana yang disampaikan saya selalu bicara Ali bin Abi Thalib. Nggak perlu kamu jelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang percaya kamu dia nggak akan butuh itu. Tapi orang yang tidak percaya dengan kamu, ya kan, dia nggak akan percaya juga dengan apapun yang akan kita sampaikan. Nah, jadi sebetulnya sudah benar apa yang dilakukan Pak Jokowi. Ya silakan buktikan saja. Titik di situ. Nah, terkait dengan aktivis 98, saya ingin juga menyampaikan bahwa betul mereka ikut serta dalam proses penggulingan Soeharto. Kita juga nggak bisa menafikan itu. Tetapi harus diingat juga bahwa seluruh rakyat Indonesia loh ikut berjuang, melakukan perjuangan. Bukan hanya mereka. Kalau mereka merupakan bagian dari rakyat yang saat itu turun, ya, kemudian juga mengambil posisi, saya kira itu sah-sah saja. Gitu. Tapi nggak bisa juga kemudian ada yang mengklaim misalnya kalau tidak karena kami, itu kan kalau bukan karena kami, kalian nggak bisa seperti ini. Nggak bagus ya. Menurut saya itu tidak baik gitu ya, disampaikan ke publik gitu, karena itu juga mencederai rakyat Indonesia lainnya yang juga ikut berjuang pada hari itu gitu. Nah,
Itu kita juga harus nggak boleh menafikan itu juga. Tapi saya juga menghargai apa yang mereka lakukan gitu ya. Kan di situ juga ada, saya juga punya banyak teman-teman saya kok di situ ya. Ada Pius, ada yang lain juga ikut juga melakukan perjuangan itu gitu. Tapi nggak perlu juga lah ya kemudian tepuk dada siapa saya tuh nggak penting juga. Tepuk dada. Ya nggak penting juga. Kenapa? Karena reformasi ini juga sudah kebablasan loh. Jangan salah. Ada kebaikan dalam reformasi, tapi juga ada ketidakbaikan hasil dari reformasi. Plus minus. Sehingga membuat kita hari ini merasa boleh mencaci maki siapapun, menghujat siapapun, menuduh siapapun, itu juga hasil dari reformasi kita kemarin. Dan jangan lupa itu juga gitu ya. Jadi ada plusnya, ada minusnya. Nah, itulah yang harusnya kita evaluasi kembali sebagai anak bangsa gitu. Saya kira saya sebagai pribadi nggak mau tuh diatur-atur oleh asing, kemudian diperintah-perintah oleh asing. Bayangkan misalnya seorang Trump yang rasis, ya kan? Kemudian Indonesia, masyarakat Indonesia meminta Trump, ada orang-orang sebagian, misalnya ada oknum-oknum lah di Indonesia yang kemudian mengatakan bahwa Trump itu rasis dan harus diseret ke PBB karena beliau rasis gitu ya. Nah, apa rakyat Amerika peduli? Nggak peduli. Nggak mau mereka didikte oleh negara lain. Nah, kenapa kok kita mau gitu? Nah, dan ini ada informasi teman-temannya dari Bapak Don Dasko ataupun Bapak Sufmi Dasko bahwa Pak Jokowi ini sudah mulai ada yang mulai berusaha untuk menggoyang-goyang Pak Jokowi dari pihak asing, teman-teman. Dan sepertinya ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Irma sekarang ya. Pak Jokowi kan sudah sangat terbuka kepada KPK. Bahkan menantang KPK, silakan. Kalau saya dipanggil, saya akan datang. Kalau dari laporan-laporan sebentar, dari saya masyarakat. kira Pak Jokowi tidak menantang KPK ya. Pak Jokowi meminta KPK. Untuk meminta ya, bukan menantang. Silahkan. Gitu ya. Ya, beda ya, menantang dengan mempersilahkan KPK untuk mencari bukti. Pak Jokowi menyampaikan itu. Iya. Nah, sekarang saya ingin balik tanya juga, mereka punya bukti nggak sih? Sekarang saya tanya balik. Makanya waktu itu saya tanya, saya tidak ingin menyinggung presiden siapapun atau tidak mau menyinggung siapapun. Saya cuma pengen tanya, Jokowi ada terlibat BLBI? Enggak. Ada terlibat seperti Senturi? Enggak. Ada menjual Indosat? Enggak. Wow. Apa sih yang dijual oleh Jokowi? Menjual Indosat, guys. Siapa tuh? Wow. Ya, bahkan Jokowi bisa mengambil kembali, mohon maaf, Freeport. Dan banyak lagi perusahaan-perusahaan besar yang tadinya mayoritas sahamnya di atas 70% kemudian dibalik oleh Pak Jokowi dan bahkan tidak diberi kesempatan lagi karena harusnya saham itu lebih besar, mayoritas harusnya ada di tangan Indonesia sehingga mereka kemudian nggak mendapatkan proyek lagi di Indonesia. Itu sebuah prestasi loh. Yang dijadikan dasar oleh Ray Rangkuti, salah satu yang mengaku aktivis 98 itu adalah berdasarkan LHKPN, Kak Irma, bahwa selama 10 tahun beliau menjabat sebagai pejabat publik, sebagai presiden, ada kenaikan di LHKPN itu sekitar 186% kekayaannya Pak Jokowi. Itu kan tidak wajar katanya kan gitu. Masa kekayaan 10 tahun bisa naik sampai 186%. Seperti itu. Jokowi itu pengusaha loh, jangan salah juga. Ya kan? Iya. Ya, Ray juga harus tahu gitu ya. Pak Jokowi itu juga pengusaha loh. Dia juga punya perusahaan, bukan sekedar presiden. Ya toh? Nah, terus yang kedua, coba deh lihat tuh kekayaannya Soeharto, lihat kekayaan presiden-presidennya Indonesia seluruhnya ya, di luar Soekarno tentunya gitu. Coba saya pengen tahu, coba Pak Bung Rey punya perbandingan apa enggak kan gitu ya? Ya sebanding nggak sih gitu. Harusnya kan itu yang dikedepankan oleh beliau gitu, jangan cuma sekedar LHKPN. Orang saya pribadi ya dan semua teman-teman di DPR itu semuanya rata-rata punya usaha, rata-rata punya pekerjaan. Kasus Hasto yang juga adalah korupsi, ya kan? Mereka nggak pernah tuh komentarin sama sekali, nggak menganggap ini sebagai sesuatu yang juga pamali, tabu yang terjadi di sebuah posisi tinggi di partai politik. Ini kan sebuah diskriminasi di dalam membuat judgement kepada publik. Padahal mereka kan mengaku intelektual, mengaku Saya kira aktivis. rakyat Indonesia udah pinter lah ya. Kalau memang KPK itu tidak independen dan Pak Jokowi bisa langsung intervensi, saya kira akan banyak sekali loh
ya di 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi itu yang masuk banyak, ya toh, termasuk juga mohon maaf Pak Hasto juga barangkali bisa masuk waktu kemarin-kemarin sebelumnya. Ya toh, kalau memang Pak Jokowi itu bisa melakukan itu. Nah, ternyata kan baru sekarang, baru di zaman pemerintahannya Pak Prabowo, kemudian Pak Hasto kemudian bisa bilang diambil lah sama KPK seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa nggak dari kemarin-kemarin Pak Jokowi melakukan itu? Kalau memang Pak Jokowi mau melakukan itu, kenapa baru sekarang, kan gitu? Apa bedanya KPK dulu dengan yang KPK yang sekarang? Iya. Kalau betul-betul Pak Jokowi bisa intervensi, berarti Pak Jokowi salah dong selama 10 tahun mendiamkan melindungi Hasto, kan begitu. Bener gak sih? Ya benar. Dilindungi loh, kan gitu. Nah, setelah nggak jadi baru kemudian masuk misalnya gitu kan. Nah, artinya kan selama ini dilindungi. Nah, sekarang nggak dilindungi, kan itu sebenarnya. Kalau mau bicara clear loh ini. Kita kan harus bicara clear. Saya nggak mau ikut campur dalam urusan ini karena itu urusan KPK. Tapi bagi saya perlu menjawab argumentasi itu supaya clear juga nih ya publik. Gitu. Kebetulan saya kan juga punya satu akun lah ya yang judulnya Irma Suryani Bicara. Dan itu juga meluruskan berbagai hal. Ya bukan untuk membela siapapun, tapi saya cuma ingin menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini agar nggak diacak-acak oleh dari dalam maupun dari luar. Itu fokus saya, Bang. Kalau menurut Kak Irma, kenapa ya orang-orang yang mengaku aktivis 98 ini, kalau Jokowi dan keluarga itu ada indikasi korupsi, paling sibuk itu, ya kan, membangun narasi, ya kan, melaporkan ke KPK dan seterusnya. Tapi ketika ada kasus Hasto seperti ini, mereka seolah-olah menganggap itu bukan korupsi, itu malah kriminalisasi. Jadi ada semacam beda judgement itu karena faktor apa kayaknya mereka ini? Ya, mohon maaf. Saya sendiri nggak tahu ya sebenarnya ada maksud apa di balik semua ini. Saya nggak paham itu karena saya nggak mau ada anggapan seolah-olah saya paling tahu, sok tahu dan bagaimana dan apapun yang akan mereka jawab ke saya. Yang saya ingin sampaikan hanya seperti ini. Kalau mereka aktivis, kalau mereka akademisi, bicara harus terukur. Ya. Itu saja. Saya bukan aktivis 98, tapi saya ingin agar semua aktivis yang ada di Indonesia ini bicara tuh terukur, gitu. Jangan ada keberpihakan. Kalau mau independensi, kalau mau dikatakan sebagai aktivis dia harus independen, tidak boleh berpihak. Contoh, misal nih ya, ada seseorang yang menyebut diri atau disebut sebagai pakar hukum tata negara misalnya. Menurut saya kalau dia baru dosen, ya belum pakar, ya jangan disebut pakar. Sebut saja akademisi, ya kan, hukum tata negara misalnya, atau praktisi hukum. Kalau belum pantas disebut pakar, ya jangan disebut pakar gitu. Ini kan kadang-kadang terlalu banyak yang menyebut dirinya pakar gitu. Iya. Ya, terus siapa yang membuat dia diakui sebagai pakar gitu? Nah, ini juga memalukan menurut saya gitu. Ngaku-ngaku sendiri kayaknya. Belum cocok disebut pakar tapi udah mengatakan seolah-olah ini pakar hukum tata negara si A gitu ya. Padahal baru sekedar dosen gitu. Pakar itu harus punya keilmuan yang cukup seperti misalnya Prof Yusril. Ya, kemudian Bang Margarito itu bisa disebut pakar. Tapi kalau yang lain menurut saya, kalau saya pribadi ya nothing lah. Kalau saya pribadi loh ya. Menurut saya nothing aja. Padahal kan di era sosial media seperti sekarang, seorang pakar yang beneran mengatakan era saat ini adalah era matinya kepakaran justru ya. Dan saya ingin sampaikan juga kepada kita semua, ada satu hal yang menurut saya harus digarisbawahi. Iya. Ada seseorang yang mengatakan bahwa saya sudah lebih dari 25 tahun, 30 tahun ya menjadi aktivis. Tapi kalau dia tidak beranjak dari posisinya, tidak jadi apa-apa, nothing kayak gitu, terus prestasinya apa dong? Ya aktivis itu aja kali. Ya kalau cuma bisa ngomong doang gitu ya, tanpa membuat satu prestasi, tanpa bisa membuktikan bahwa dia mampu memberikan
pikiran-pikirannya kepada republik ini, untuk membangun republik ini, bukan hanya sekedar nyinyir, bukan hanya sekedar mengkritisi, baru saya, mohon maaf, baru saya angkat topi gitu. Saya pribadi loh. Iya. Jadi nggak bisa juga kita tepuk dada mengatakan tepuk dada siapa saya. Wah, saya adalah si ini, saya adalah si itu, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu. Kan yang bisa menilai itu publik, Bang. Bukan diri sendiri ya, mengaku gitu. Itu memalukan gitu. Ya, publik yang menilai gitu. Jadi jangan kita terus ngomong bahwa wah, saya sudah berjasa, begini begono. Terus apa jasamu untuk bangsa dan negara ini? Gitu. Kalau Pak Jokowi ya, saya tidak mengatakan orang ini sempurna. Enggak. Pasti banyak salahnya juga. Saya pernah mengatakan itu. Kenapa? Semua presiden akan bergantung kepada partai politik. Kita ini presidensialnya kan banci, Bang. Nggak bisa presiden itu ngambil keputusan sendiri, itu nggak bisa. Masih tergantung dengan partai politik. Masih tergantung sama parlemen. Dan parlemen tergantung kepada partai politik. Presiden tergantung dengan partai politik. Iya toh? Kalau kita membenahi, menurut saya selalu bicara itu. Tegakkan kita sistem benahi partai presidensial yang benar kan begitu ya? Kita benahi partai politik, maka kemudian pemerintah ini akan benar. Kuncinya cuma di situ. Saya orang partai politik. Saya mengkritisi partai politik. Untuk apa? Nah, Nasdem didirikan untuk melakukan perubahan. Untuk apa Bang Surya mendirikan partai kalau nggak untuk melakukan perubahan? Kan itu omongan Ketua Umum saya, Bang Surya Paloh. Untuk melakukan perubahan. Agar menjadi satu partai modern. Kurang lebihnya, ayo kita perbaiki. Kan harusnya seperti itu. Jadi Kairma, atas laporan aktivis 98 ke KPK ini yang kemudian tidak digubris oleh KPK karena tidak memberikan data, fakta, bukti kan gitu ya. Itu sikap KPK menurut Kairma sudah benar ya? Udah benar dong. KPK itu melakukan satu aktivitas atau tindakan pasti harus didahului dengan 2 alat bukti. Minimal 2 alat bukti. Nah, KPK nggak punya bukti terus mau didorong-dorong harus, ya nggak boleh juga. Berarti mereka yang memaksakan kehendak ini adalah orang-orang yang tidak demokratis, orang-orang yang tidak paham hukum. Bawa dong buktinya. Kalau buktinya cuma LHKPN, waduh, seluruh anggota DPR bisa masuk penjara tuh gara-gara itu. Iya dong. Berapa peningkatan pendapatannya? Loh, orang kita bisnis kok. Kita punya pendapatan selain menjadi anggota DPR. Kan seperti itu, Bang. Lah Pak Jokowi itu pengusaha. Pak Prabowo itu punya pengusaha. Berapa banyak tuh hartanya Pak Prabowo, gila aja. Nah, teman-teman, itulah tadi video yang sangat luar biasa, penjelasan yang sangat elegan dari Ibu Irma Suryani terkait dengan langkah-langkah yang terus diambil oleh para pembenci untuk terus mengusahakan agar Pak Jokowi, marwah Pak Jokowi, harkat dan martabat Pak Jokowi runtuh di hadapan masyarakat. Tapi sayangnya, kalau saya lihat teman-teman ya, semakin Pak Jokowi diperlakukan seperti ini, semakin Pak Jokowi difitnah, ya sepertinya rakyat semakin cinta gitu. Buktinya belakangan ini Pak Jokowi difitnah, diserang habis-habisan, muncul OSIS ARPI, rakyat malah berbondong-bondong ke rumah Pak Jokowi untuk mengajak foto, dari daerah juga masuk ke Solo untuk ke rumah Pak Jokowi. Dan sampai ada kalimat bahwa rumah Pak Jokowi ini merupakan tempat wisata baru. Kan ini sesuatu yang spektakuler, teman-teman. Sepertinya belum ada presiden yang diperlakukan oleh rakyat selayaknya atau seperti Pak Jokowi. Iya nggak sih? Coba kalian perhatikan deh presiden-presiden sebelumnya. Sepertinya hanya Pak Jokowi yang diperlakukan seperti ini oleh rakyat, teman-teman. Karena rakyat langsung merasakan dampak dari kepemimpinan Pak Jokowi. Dan tadi menarik kata Ibu Irma ya, Pak Jokowi tidak pernah menjual aset negara, tidak pernah tersangkut kasus BLBI, Senturi, kasus menjual aset Indosat ya kan. Pak Jokowi tidak pernah tersangkut itu. Hanya Pak Jokowi selalu dituduh oleh rakyat bahwa dia menjual Indonesia ke Cina. Tapi ya mereka tidak bisa membuktikan itu, teman-teman. Mereka hanya bisa berasumsi, mereka hanya bisa omon-omon, tanpa bisa menguatkan argumennya hanya karena ada tenaga kerja Cina yang kesini. Ya gimana ya, kan memang ini perusahaan Cina gitu.
investasi Cina di Indonesia. Jadi kalau ada karyawan Cina ke Indonesia ya itu wajar gitu ya kan. Apalagi tenaga-tenaga ahlinya yang memang paham dengan contoh mesin-mesin yang Cina produksi dan segala macam. Kan pasti harus teknisi mereka dari Cina gitu yang melakukan perbaikan dan segala macam. Dan ya menarik juga kata Ibu Irma kenaikan LHKPN Pak Jokowi ya karena Pak Jokowi pengusaha gitu. Bukan hanya presiden tanpa ada kerjaan lain. Dan ini menarik juga teman-teman. Ray Rangkuti disuruh membuktikan. Coba dong bawa bukti korupsi Pak Jokowi. Masa ya Pak Jokowi disuruh buktikan ya kan? Kalian yang melapor, kalian yang mendesak KPK untuk memeriksa Pak Jokowi. Ya kasih bukti ke KPK. KPK kan tidak bisa memeriksa orang tanpa ada bukti pendahuluan gitu. Nanti dituduh KPK lagi digunakan untuk inilah itulah. Nah ini yang tidak kita inginkan teman-teman. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.